Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita selanjutnya ini lebih banyak nanti kaitannya dengan regresi dan korelasi. Jadi saya akan mengulang dulu dan nanti akan coba memecahkan masalah regresi ini dengan yang pertama nanti kita gunakan cara manual ya. Artinya manual itu bisa dihitung, kita bisa menghitungnya ya, memahami konsep itu hitungan. Kemudian nanti kita gunakan software untuk menggunakannya. Misalnya kita gunakan Excel dan bisa juga menggunakan SPSS ya. Kita gunakan SPSS untuk menghitungnya ya. Mudah-mudahan nanti sudah mempelajari ya tentang SPSS. Kalau Excel mungkin sudah paham ya, tinggal nanti kita menggunakannya ya. Saya coba geser dulu ini ya materinya. Nah ini ya secara umum saya akan jelaskan sedikit tentang regresi dan korelasi ya. Jadi di dalam regresi dan korelasi ini kita coba mengamati atau katakanlah mempelajari pola suatu hubungan yang kalau kita lihat istilahnya cara statistik ya. Antara dua atau lebih variabel. Kalau dalam istilah ini kan dua. Ya, kalau lebih istilahnya sudah ganda ya. Jadi kalau dua variabel disebut dengan sederhana. Kalau lebih dari dua variabel disebut dengan regresi berganda ya. Karena itu variabel bebasnya sudah lebih dari satu ya. Jadi kalau variabel bebasnya lebih dari satu itu dianggap sudah berganda istilahnya ya. Kemudian di dalam regresi dan korelasi ini dikenal dengan dua variabel utamanya, yaitu disebut dengan variabel independen dan variabel dependen ya. Nah, variabel independen ini adalah variabel yang terikat ya. Nanti itu yang akan kita cari ininya ya, yang ini. Atau biasanya disimbolkan dengan Y ya. Nah, itu biasanya dengan sebut variabel dependen. Sedangkan variabel yang menerangkan perubahan tersebut ya disebut dengan variabel bebas atau independen variabel. Ya, biasanya dinyatakan X ya. Misalnya X. Nah, kalau X-nya lebih dari 1, X1, X2, X3, dan seterusnya ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi nggak susah sebetulnya. Hanya ingat Y dan X saja. Ya. Nggak, ya. Nah, cuma karena beberapa perhitungan, karena dia beberapa perhitungan yang mesti kita pahami ya. Yang memerlukan satu perhitungan secara statistik ya. Nah itu kemudian ada disebut dengan persamaan regresi, yaitu disebut dengan penduga ya, perkiraan atau peramalan ya. Jadi dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel yang teliti ya. Analisis korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel ini. Jadi di sini dalam regresi korelasi ini dicoba melihat ya hubungan atau katakanlah misalnya juga bisa dikatakan pengaruh ya antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas ya. Jadi ininya pengaruhnya gimana itu ya. Sama misalnya saya sering memberikan contoh misalnya gini. Ya, kalau misalnya
kalau kita lihat ya, misalnya nilai ujian itu kan banyak yang mempengaruhinya ya, naik itunya banyak yang mempengaruhinya. Misalnya Anda rajin belajar segala macam. Nah, kita ambil contoh misalnya hasil belajar dengan misalnya jumlah kehadiran ya, jumlah kehadiran dalam tatap muka ya atau perkuliahan. Nah, ada nggak pengaruhnya antara nilai atau hasil ujian tersebut dengan kehadiran dalam kehadiran dalam kuliah tatap muka tadi ya. Jadi ada nggak pengaruhnya? Nah, di situ lihat ada, dan di sini juga tidak boleh ya, di dalam regresi ini tidak boleh kita gunakan juga dengan apa istilahnya ada pola yang otomatis, itu kita nggak perlu menganalisisnya ya. Ada yang pola yang otomatis gitu ya. Naiknya kalau kita kita ini kan otomatis naik gitu ya. Itu nggak bisa. Misalnya contohnya dalam ini ya, dalam apa istilahnya dalam ekonomi misalnya ya. Jadi kalau kita beli barang ya kan, beli barang dengan pembelian dengan harga yang jumlah kita beli itu kan otomatis ini, jadi nggak perlu kita cari hubungannya itu ya. Jadi ada korelasi yang nggak perlu kita cari, nggak perlu kita capek-capek nyarinya. Ya memang sudah ada korelasinya gitu ya, sudah ada otomatis, nggak perlu kita cari-cari. Nah, yang perlu kita cari itu kan yang masih tidak otomatis ya. Seperti tadi misalnya ya kan, seorang yang rajin kuliah ya kan, seorang yang rajin kuliah bisa saja nilainya bagus gitu ya. Atau sebaliknya ya. Ada juga yang mahasiswa yang kemungkinannya kalau rajin kuliah bisa nilainya bisa bagus gitu ya. Bisa saja ini seperti itu. Atau mungkin dia rajin kuliah tapi bisa saja nilai itu kan tidak otomatis gitu ya. Makanya perlu kita cari sebetulnya ini pengaruh seperti itu. Nah, itu apa tujuannya kita di sini menganalisis ini adalah intinya sebetulnya adalah kita untuk mengambil suatu keputusan ya. Keputusan yang kita ambil bagaimana, apa yang harus kita lakukan ya. Jadi dalam melakukan suatu ini dalam statistik ini regresi korelasi ini tentunya kita intinya bagaimana kita mengambil suatu keputusan apa yang kita ambil berkaitan dengan variabel tersebut ya. Itu ya. Jadi kaitan antara variabel tadi ya. Nah, cara menghitungnya ya biasa ya, kita cara kita mengumpulkan data ini kan ada datanya kan. Jadi di dalam kita melakukan perhitungan kan membutuhkan data ya, kalau nggak ada datanya gimana menghitungnya ya. Jadi kita memerlukan data. Nah, data ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Istilahnya nanti di dalam istilah ini ada data primer, ada data sekunder ya. Jadi data sekunder, data primer itu data yang kita langsung mengumpulkannya ya. Kita yang langsung mengumpulkan data primer itu. Jadi peneliti yang langsung mengumpulkannya ya. Nah, kalau data sekunder, data yang kita ambil di tempat kita penelitian, jadi bukan kita yang mengumpulkannya, jadi sudah data yang sudah ada, itu namanya data data sekunder. Jadi, nanti Anda tinggal lihat kapan mengambil data sekunder, kapan mengambil data primer, ya kan, gitu. Misalnya kalau Anda menentukan nilai ujian misalnya, Anda yang melakukan, Anda sendiri yang menguji, memberikan kertas segala macam uji, itu nanti namanya data primer, ya kan. Tapi kalau misalnya Anda mau sendiri tidak mau repot-repot, ambil saja data yang ada di sekolah tersebut atau di kampus tersebut, nilai-nilai mahasiswa tersebut. Nah, itu kan namanya data sekunder, ya. Jadi itu kita mengumpulkan data, jadi kita perlu data ya.
dalam ininya. Nah, nanti kita lihat pengumpulan data ini bisa dilakukan menggunakan apa namanya itu lembar jawab. Lembar ini istilahnya kita bisa menggunakan kuesioner ya untuk mengambil data ya. Bisa juga dengan menggunakan apa namanya istilahnya menggunakan angka-angka tertentu ya. Jadi bisa dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, apa namanya itu di dalam melakukan pengumpulan data ya, ini juga sebetulnya merupakan satu hal yang apa namanya itu di dalam menentukan variabel tadi ya. Variabel tadi itu kan memerlukan suatu apa istilahnya memerlukan suatu apa namanya itu pedoman atau katakanlah perlu baca banyak buku ya tentang variabel. Misalnya gini ya, misalnya kita ingin melihat katakanlah kinerja seseorang gitu ya, kinerja seorang guru misalnya. Nah, kinerja itu apa ininya? Apa variabel-variabel atau katakanlah atribut-atribut kinerja itu apa saja yang perlu kita ininya ya? Yang perlu. Nah, itu kan perlu melakukan suatu apa mempelajari teori-teori tentang kinerja seorang guru misalnya. Ya. Kinerja seorang pegawai kan beda ya antara misalnya kinerja seorang pegawai dengan seorang guru itu kan berbeda kinerjanya apa atribut-atribut yang mau dikumpulkan ya kan. Nah, itu yang ininya. Jadi perlu di dalam pengumpulan data ini diperlukan satu apa namanya itu atribut-atribut yang perlu kita kumpulkan. Nah, nanti semua data itu ya bisa kita ini kan ya biasanya itu istilahnya apa istilahnya dikuantitatifkan ya. Pertanyaan iya dan tidak itu kan kualitatif ya. Nanti dikuantitatifkan ya. Itu istilahnya ya. Jadi misalnya setuju tidak setuju ya. Kan ada misalnya bisa kita menggunakan apa namanya itu bisa menggunakan apa namanya itu 7 nilai ya apa namanya itu misalnya tidak setuju, setuju ya netral, tidak setuju, sangat tidak setuju misalnya itu kan ya itu kan jawabannya kan kualitatif ya kan jawaban kualitatif. Nah nanti itu bisa dikuantitatifkan ya kan misalnya yang pertama setuju itu tidak setuju itu poinnya 1 gitu ya, sangat tidak setuju 1, setuju itu 3, misalnya netral 4 ya kan 3 sorry, setuju misalnya 5, sangat setuju 4, sangat setuju 5, itu kan nilai yang kita kuantitatifkan istilahnya ya dalam penelitian seperti itu. Jadi atau nanti juga bisa kita ini kan ya angkanya bisa kita apa namanya itu bisa kita lebih lebar lagi gitu ya atau lebih misalnya 1 sampai 100 kan Anda kan pernah mengisi misalnya apa isian di dalam kuesioner itu kan bisa misalnya dari 1 sampai 100 itu kan bisa saja tergantung ininya nanti Anda lebih mudah mau ininya ya kan atau 1 sampai 7 ada juga sampai 7 atau 1 sampai 10 itu tergantung ada dasarnya Anda mengambil seperti itu. Yang penting konsisten Anda menggunakan kuantitatif tadi ya. Kalau menggunakan 1 sampai 100 ya gunakan terus jangan ini kan jangan satu lagi sampai 5. Nah itu tidak boleh. Jadi harus konsisten dengan nilai. Nah itu ya kira-kira seperti itu data yang mesti kita kumpulkan di dalam dalam variabel tadi ya. Jadi variabel ada nanti atributnya ya. Jadi variabel itu kan ada atributnya seperti kinerja. Nah, kinerja itu ada atribut-atribut yang perlu kita nilai. Nah, itu yang mesti kita baca nantinya teori-teorinya ya.
Jadi kalau Anda mau memahami kinerja guru, ya itu misalnya ada teori-teori tentang kinerja guru. Apa aja yang perlu kita teliti, ya itu. Nah, setelah kita mengumpulkan data, nah berikutnya kita menggambarkan titik-titik tersebut, ya. Kita gambarkan, kita plot datanya, ya kan. Nah, nanti kita plot, kita gunakan scatter plot, menggambarkan nanti itu biasanya di ininya, ya kan. Ini hanya untuk melihat datanya. Ya. Kemudian nanti kita bikin itu gambar baik secara ininya, ya, terserah nanti apakah menggunakan software apa segala macam itu bisa dilakukan di sini. Jadi ada gambar scatter plotnya, ya. Nah itu yang ininya, ya. Nah baru berikutnya nanti kita lakukan analisis, ya, analisisnya. Ya, setelah datanya terkumpul, ya kalau sudah datanya terkumpul kita analisis. Nah ini, nah kalau misalnya hanya seperti saya katakan tadi 2 variabel, ya 2, ya, jadi x y-nya. Nah kita namanya regresi sederhana, ya. Nah bentuk persamaan yang kita peroleh biasanya seperti ini, ya, y sama dengan a plus bx. Nah itu biasanya kita gunakan persamaan regresi seperti ini, ya. Y sama dengan A. A-nya adalah parameter, namanya parameter intercept, ya. Kemudian B-nya disebut parameter koefisien regresi variabel bebas. Nah, di sini kan data Y dan data B-nya kan sudah kita kumpulkan, ya. Jadi yang akan kita cari adalah nilai A dan B-nya ini. Ya, nilai A dan B-nya yang kita cari. Ya, yang dari mana dapatnya Y dan X-nya ini tadi dari pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang kita kumpulkan, ya, atau ya, variabel-variabelnya tadi, ya. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Y dengan X-nya tadi, ya kan. Nah itu yang kita, misalnya kalau kita ambil contohnya misalnya nilai ujian, nah, nilai ujian si A misalnya berapa nilainya, kemudian kalau misalnya kita lihat pengaruhnya dengan jumlah kehadiran, nah kehadirannya berapa dalam semester ini misalnya. 1 semester ada berapa kehadirannya, ya kan? Nah, si B nilainya berapa, karena itu terusnya berapa sampel yang kita ambil, ya. Nah, itu kita bisa namanya, jadi sampel itu nanti ada. Nah, ini sampel juga nanti jadi perlu Anda perhatikan juga. Sampel itu juga perlu ada teorinya juga. Jadi berapa jumlah sampel yang mesti kita kumpulkan, ya. Nah, ini ada beberapa teori yang mesti kita ketahui juga nanti menentukan jumlah sampel, ya. Nah, nanti Anda bisa lihat di buku di buku-buku statistik, ya, untuk menentukan jumlah sampel, ya. Misalnya kalau jumlah sampel ini ya, dipengaruhi oleh istilahnya homogen atau heterogennya suatu data, ya. Kalau datanya homogen, artinya homogen itu tidak terlalu jauh bedanya, ya. Jadi itu bisa diambil datanya sedikit. Tapi kalau datanya heterogen itu harus lebih banyak. Ya, sama dengan misalnya sampel itu kan contohnya quick count misalnya, ya. Kan waktu pemilihan presiden atau pemilihan gubernur itu kan ada namanya quick count, ya. Nah, diambil sampelnya kan. Nah, itu ada sampel yang diambil. Nah, itu pengambilan sampel itu nanti ditentukan oleh homogen atau heterogennya dalam suatu ini. Makanya misalnya orang tuh kan misalnya meneliti awal dulu di daerah tersebut pendukung yang mana yang paling banyak. Misalnya kalau situ pendukungnya relatif seimbang, ya udah sampelnya sedikit. Tapi kalau misalnya bervariasi di situ, nah sampelnya harus banyak. Itu teorinya seperti itu. Jadi sampel itu ditentukan oleh varietasnya data tersebut. Jadi kalau data itu bervariasi, ya, kalau data itu bervariasi, berarti sampel yang harus kita lebih banyak.
Tapi kalau apa namanya itu sampelnya tidak terlalu banyak bervariasi, ya udah kita sampelnya apa namanya itu sedikit saja gitu ya. Itu ininya begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ya seperti tadi kita tentukan sudah. Jadi di sini jumlah datanya ditentukan, ada ininya teorinya juga nanti ya. Ya, cara mengumpulkan datanya juga perlu kita pahami bagaimana mengumpulkan datanya ada sampai informasi. Ya. Nah, kemudian di sini ada namanya A ya, A dan B ini ya. Jadi ini satu apa simbol saja ini adalah apa namanya itu disebut dengan koefisien ya, koefisien persamaan A dan B. Jadi A itu disebut dengan parameter intercept ya. Nanti kalau kita digambarkan di dalam ininya ya saya ambil dulu contoh ininya, mudah-mudahan ada. Saya ambil dulu datanya di ini ya. Jadi antara X dan Y-nya ya ini seperti ini. Mudah-mudahan kebaca ini gambar. Ya. Jadi A-nya itu di sini ya. Kalau kita lihat di grafiknya, A-nya memotong titik ini ya, garis Y. Ya, Y-nya ini garis persamaan A dan B-nya nanti memotong ini. Jadi ini A-nya, kemudian B-nya itu adalah sudut ya, sudut antara bidang ini ya. Nah, namanya B Y X-nya ya. Jadi B-nya itu adalah sudutnya ini ya. Sudutnya. Itu namanya itu yang kira-kira seperti itu gambaran ini. Oke, dilanjutkan ya seperti itu. Nah, sekarang A-nya ini, nah rumusnya nah, seperti ini pernah saya jelaskan, rumusnya kira-kira seperti ini. Jadi ada apa? A itu sigma ya, sigma Y dikali sigma X dan seterusnya. Nanti kita coba praktekkan ininya ya, menghitungnya ya. B-nya sama ya, seperti ini rumusnya ya. Nah, di dalam seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan melihat ya hubungan antara Y dan X-nya ini ya. Itu disebut dengan korelasinya ya. Jadi ya, korelasi antara Y dan X-nya tadi ya. Jadi nanti ada koefisien korelasinya ya. Jadi korelasinya kalau positif, namanya ada korelasi positif ya. Jadi artinya korelasi positif itu kalau dia naik ya, kalau variabel X-nya naik, kemungkinan Y-nya juga naik gitu ya. Itu namanya korelasi positif ya. Nah, kalau dia turun, dia juga turun. Itu namanya korelasi positif. Nah, tapi kalau negatif ya. Nah, itu berlawanan arah ya. Jadi dia ini kalau
X-nya naik, ya mungkin Y-nya turun. Nah, itu ya. Ini perbedaannya. Kalau yang nihil, korelasi nihil, ya itu tidak tentu ya. Kalau dia X-nya naik, ya mungkin Y-nya turun atau dia bisa naik bisa turun. Jadi tidak terlalu berpengaruh sebetulnya ya. Jadi namanya korelasi nihil. Ya, istilahnya tidak berpengaruh ya. Oke, ya. Nah, koefisien korelasi ini besarannya antara min 1 sampai dengan 1 ya. Jadi dari min 1 sampai 1. Di antara min 1-nya kan 0, ya kan? Jadi kalau yang dari min 1 ke 0 itu namanya korelasinya negatif, ya, korelasi negatif. Kalau yang 0 ke 1 itu disebut dengan korelasi positif. Ya, jadi nilai korelasinya kira-kira seperti ini. Nah, menghitung korelasinya rumusnya seperti ini, ya. Rumusnya seperti ini, rumusnya jadi R simbolnya biasanya korelasi itu disimbolkan dengan R, ya. Jadi R. Jadi ini N kali sigma YX dikurangi hasil perkaliannya dan seterusnya ya. Nanti kita coba menghitungnya ya. Nah, makna dari setiap angka-angka korelasi ini ya. Nah, kalau misalnya ininya jadi nggak usah pusing-pusing membaca ya. Mungkin ini teorinya kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira begini. Kalau min ya dari 1 ya dari min 1 ke min 0,88 itu korelasinya kuat tapi negatif ya. Min sampai min 1 sampai min 0,88 ya. Itu disebut korelasi sebetulnya 80 ini ya. Ini salah nih. Ini sebetulnya 80, sorry. Ini 80. Nah, karena ini 79, jadi sedangkan dari 0,79 sampai min 50 ya itu sedang ya, relatif sedang tapi negatif ya. Ini. Dan min dari min 49 ke 0 ya. Itu antara itu biasanya korelasi lemah ya. Tapi negatif, tapi kalau misalnya 0,49 itu positif. Jadi ini kan lemah tapi kalau dia min negatif, kalau dia positif, positifnya lemah ya. Kalau dia min negatifnya lemah gitu ya. Nah, kalau yang 0,5 sampai dari 0 sampai 5 0,5 itu sedang ya. 0,79 0,5 ya sorry 0,5 sampai 79 itu sedang, kemudian 0,80 sampai 1 itu korelasinya kuat ya. Jadi antara 0, min ya. Ini kan 0 jadi 0 dan 1. Min 1 dan 0. Jadi kalau di antaranya itu kan ada angka 0,8, 0,5 ya kan gitu. 1 0,8 0,5 ya kan. 0,5 itu disebut dengan korelasi lemah. 0,5 sampai 0,8 itu relatif sedang, kemudian 80 sampai 1 itu disebut kuat. Begitu juga sebaliknya ya. Dari min 1 sampai 0 itu kan ada angka min 1 sampai 0, min 0,8, 0,8 sampai 0,5, 0,5 sampai 0. Nah, itu kan jadi diantaranya ini ada sedang, lemah, sedang, kuat. Gitu. Ya, itu ininya. Maksudnya kira-kira seperti ini. Ya. Maaf, Ustaz. Ya. Mau nanya, itu untuk yang kuat secara negatif, 1 itu min 1 kan? Iya. Oke. Itu berarti belum ini ya. Jadi di sini. Jadi kalau yang atas kan kuat, 1 tuh. Jadi tadi agak rancu di awal. Kurang min. Taruh. Dia kan kuat. Gimana?
Kuat secara negatif. Ya, ini min ya, betul. Ya. Ya, Min. baik. Ya. Oke. Kemudian berikut, ya boleh. Yang tadi tentang korelasi. Ya. Yang tentang angka gitu kan. Ini ketetapan korelasinya dari 1.1 kan berarti kuat secara negatif. Berarti kan arahnya ke kiri dong ya, Ustaz ya? Secara grafik gitu. Tadi kan saya nggak jelas kuat secara gitu. Kalau berarti ini semuanya yang 1, 2, 3, 1, 2 ya Ustaz ya? Negatif. Nah, yang korelasi lemah ini posisinya di mana, Ustaz? Ini maksudnya kalau lemah ini kan kalau dia di antara min 0,49 sampai 0 itu nanti kalau yang angkanya negatif berarti lemah negatif, ya kan? Kalau dia 0, sampai 49 korelasinya lemah tapi positif gitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau min berarti itu negatif. Kalau dia positif berarti korelasinya lemah tapi positif. Angka ini maksudnya gitu ya. Nah, kalau ini tadi min ya maksudnya ya. Ini min 1 ya. Jadi ini kurang min. Ada lagi? Yang tadi ini ketetapan R nih kan koefisiennya setelah koefisien bahwa korelasi Bang Ilyas. korelasi. Korelasi. Nah, untuk bisa menyatakan bahwa tadi kan ada A ya, tentang rumus didefinisikan sigma X1 Y1 gitu ya, Ustaz. Dan yang saya tangkap tadi berubah tiba-tiba jadi R gitu. Oh, ininya. Iya. Nah. Oh ya. Ya, ini kan gini. Kan gini ya. Kalau di hubungannya ya. Jadi kalau misalnya di sini hubungan antara X dan Y, namanya korelasinya ya, korelasi. Simbolnya ada R. Kita simbolkan R gitu ya. Nah, itu R, simbolnya R. Nah, rumusnya kita gunakan rumus ini. Ya. Itu maksudnya ya. Jadi korelasi itu koefisien korelasi atau disebut dengan tadi misalnya ini contoh ini kadang-kadang apa namanya yang lebih gampang kamu memberikan contoh misalnya kalau misalnya kalau Anda mendekati seorang wanita gitu kan ya masih PDKT gitu kan, berarti korelasinya masih kecil tuh 0,2, 0,3 gitu kan. Nah, tapi kalau sudah sering datang ke rumahnya, berarti kan sudah 0, hubungannya korelasinya sudah 0,6, 0,7 ya kan. Nah kalau 0 sudah nikah itu 0, udah 1 itu ya, hubungannya udah 1 itu bukan ini lagi, ya itu hubungannya udah 1 ya kan. Nah, itu kira-kira ini maknanya. Kalau yang negatif ya. Kalau negatif maksudnya begini ya. Itu dia akan naik, dia turun gitu ya. Y-nya naik, X-nya naik, tapi dia turun. Y-nya itu turun, harganya turun. Ya, misalnya tadi kalau misalnya kehadiran ya, mungkin saja misalnya orang itu ternyata mahasiswanya nggak suka kuliah gitu ya. Kalau dia nggak hadir kuliah, ternyata nilainya bagus. Ya misalnya contohnya ya. Mungkin karena dosen sebelah sama dosennya segala macam, ya kan orang jadi pertanyaan, kenapa nih kok orang yang kehadirannya kecil tapi nilainya jadi bagus. Semua misalnya mahasiswanya, nah misalnya seperti itu. Berarti kan jumlah kehadiran itu mempengaruhi negatif gitu ya. Nah itu contohnya kira-kira seperti itu. Jadi korelasi itu merupakan satu hubungan yang bukan otomatis ya, ingat ya. Jadi bukan hubungan yang otomatis ya. Artinya otomatis ini dia kalau dia naik ikut naik, dia turun ya kan. Nah itu yang di dalam analisis korelasi nggak usah digunakan
analisa korelasi seperti itu, ya. Makanya nanti ada ininya, nanti ada analisisnya, disebut dengan autokorelasi, ya. Jadi kita harus menguji, ya, menguji persamaan itu apakah itu autokorelasi atau tidak. Nah, itu nanti ada pengujiannya, ada beberapa pengujian data yang kita gunakan tadi. Jadi apa namanya itu, analisa korelasi ini sebetulnya dalam ininya apa namanya itu, rumusnya sederhana seperti ini, tetapi ada banyak hal yang mesti kita lewati. Misalnya, ya, yang pertama misalnya, ya, datanya mesti kita uji apakah normal atau tidak datanya, ya. Kita tes datanya itu apakah normal atau tidak, maksudnya distribusi normal atau tidak. Nah, itu kan pertama kita uji. Atau nanti apakah datanya sudah cukup atau tidak yang kita kumpulkan, ya kan. Jadi untuk menghasilkan suatu analisa korelasi dan itu memerlukan beberapa pengujian, tes statistiknya banyak, ya. Ada beberapa tes. Nanti kita coba mempelajari tes statistik tersebut. Ada namanya tes autokorelasi, ya, atau namanya tes kenormalan. Apakah nanti ada tes namanya linear, apakah itu datanya linear atau tidak, ya kan? Itu semuanya kita ini kan, ya, kita coba menjelaskan. Saya akan coba menjelaskannya nanti, ya, hal-hal seperti itu. Ada lagi pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjutkan ke yang ini? Berarti korelasi ini maksudnya nilai mutlaknya satu, ya mutlaknya satu. Berarti ya, kalau seandainya lebih gitu dari satu, hitungannya salah berarti. Oh, salah ya. Ada yang salah. Oke, siap. Ada yang salah hitungannya. Wah, siap, terima kasih, Ustaz. Korelasinya 2, salah berarti itu ininya. Ada yang salah. Di sini dalam rumusnya ini, ya, nah, ini dalam rumusnya ini nggak mungkin terjadi lebih besar satu, ya. Dan tidak istilahnya di sini dalam rumusan ini kalau kita kumpulkan data itu kan nggak mungkin satu hasilnya gini, ya. Berarti kalau satu datanya relatif sama itu, ya. Jadi biasanya sih hasil korelasi yang positif misalnya 0,6, 0,7, 0,8 gitu, ya. Nah, itu kalau terlalu tinggi juga mungkin ini, ya. Berarti datanya relatif homogen gitu, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, kemudian bagian berikutnya yang terakhir di sini adalah koefisien, namanya koefisien determinasi, ya. Koefisien determinasi ini adalah disimbolkan dengan R kuadrat, ya. Yang paling gampang sebetulnya koefisien determinasi ini adalah R-nya dipangkatkan saja, ya. Jadi kita dapatkan R ini, kita tinggal pangkatkan saja, dikuadratkan, ya, dikuadratkan, ya. Nanti kalau dipangkatkan, kemudian bisa dijadikan persen. Kalau jadikan persen dikali 100%, ya. Nah, itu. Nah, gini maksudnya, ya. Koefisien determinasi itu menunjukkan besarnya pengaruh, ya. Jadi tadi antara Y dengan Y ini kan, ya, antara Y dengan X ini, ya, antara X Y dengan X ini berarti kan mempengaruhi, ya, X ini akan mempengaruhi Y, ya. Itu kan ininya begitu. Dia akan mempengaruhi ini, ya. X ini mempengaruhi. Nah, besarnya kontribusi X terhadap pengaruhnya ini, nah itu dinyatakan dengan koefisien determinasi, ya. Nah,
biasanya begini, ada variabel lain sebetulnya ya. Kita tidak menghitung ya. Ada variabel-variabel lain di sini ya. Kita tidak menghitung. Misalnya tadi ya, contohnya saya contohkan tadi antara nilai ujian dengan kehadiran ya kan. Ujian dengan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan ya kan. Ya. Jadi Y dengan X. Nah, kehadiran, jadi yang mempengaruhi kehadiran itu kan mempengaruhi nilai kan tidak hanya kehadiran, tapi ada variabel lainnya kan. Dia misalnya apakah dia rajin belajar, dia belajar lagi mengulangi pelajaran, atau dia banyak diskusi segala macam, itu kan mempengaruhi nilainya ya kan. Nah itu, atau dia mengulang pelajaran itu ya. Jadi bukan kehadirannya saja ya kan menentukan nilai keberhasilannya. Ya belum tentu kehadiran. Maksudnya kehadiran ini mungkin juga kehadirannya cuma ngelamun saja kan bisa saja ya. Tapi kalau dia datang serius memperhatikannya itu kan jadi ada faktor lain selain faktor jumlah kehadiran yang mempengaruhinya, ya kan? Nah, kontribusi dari kehadiran tadi dalam mempengaruhi nilai itu yang disebut dengan koefisien determinasi ya. Nah, itu yang disebut dengan koefisien determinasi ya. Berapa persen kontribusinya X terhadap Y? Nah, itu ya. Nah, di sini mungkin hasilnya tidak 100% ya. Mungkin hasilnya misalnya 60%, 65% misalnya ya. Berarti 65% pada kenaikan ya kenaikan itu nilai ya dipengaruhi oleh kehadiran. 65% dipengaruhi oleh kehadiran. Itu ininya menyimpulkan begitu. 65%. 35% lagi oleh faktor lain, bukan kehadiran tapi faktor lain yang tidak kita teliti. Kita nggak tahu apa gitu ya. Nah, kita hanya meneliti misalnya tadi kehadirannya saja gitu ya. Ya bisa dipahami ya. Oke, nanti kita kasih contoh. Nah, sekarang saya memberikan contoh cara menghitungnya ya. Nanti kita coba menghitung apa namanya itu menghitungnya dengan istilahnya kita menghitung dengan cara manual dan kita gunakan software ya. Jadi kita bisa menggunakan misalnya Excel atau SPSS ya. Nanti kita mungkin pertemuan minggu depan kita kita belajar menggunakan SPSS ya. Menghitung dengan SPSS. Kemudian nanti hari ini coba kita gunakan Excel dulu ya, memahami konsep Excel-nya. Nah, saya berikan contoh soal angkanya sudah ada ya. Ini katakanlah ya. Ini sebetulnya saya belum angkanya ini ya.
Oke ya. Nah, misalkan datanya seperti ini ya. Kita punya data ada 15 data. X-nya ini ya, X-nya ya. Jadi X-nya ini katakanlah hasil pengumpulan data kita dapatkan nilai X-nya 40, 55, 35 dan seterusnya. Ini kalau yang ini menunjukkan responden ya. Jadi angka ini satu di responden 1, responden 2, responden 3 ya. Jadi seolah-olah seperti itu ya. Jadi kita misalkan seperti itu ya, responden 1. Nah, karena kita rumusnya kan seperti ini ya. Jadi ada dalam rumus A-nya ini ya, ada sigma Y ya, ada sigma X pangkat X pangkatkan ya, ada sigma ini, ada sigma X kali Y dan seterusnya ya. Nah, kita buatkan tabelnya ya. Jadi semua tabel ini kita buatkan supaya lebih mudah menghitungnya ya. Sebab kalau Anda menghitung ini tidak ada angka-angkanya kan bingung nantinya. Jadi kita buatkan tabelnya ya. Kita buatkan tabelnya. Tabelnya seperti ini. Jadi untuk X-nya nanti kalau yang sigma Y-nya kan ini ya. Jumlah Y-nya ini ya. Sigmanya ya. Ini sigma Y-nya ya. Nanti di sini ya. Nah, kalau hari perkalian Y-nya nanti ini kan kalau perkalian pangkat kan tinggal pangkatkan saja ini ya. Pangkat 2 ya. Nah, itu ya, pangkat. Nah, kemudian Y-nya dipangkatkan ini ya. Pangkat. Kemudian ya, X kali Y ya. X kali Y. Ini nah, dapat semua angkanya itu ya. Nah, nanti kita tinggal copy saja ke bawah ya. Dapat angkanya. Ya, nah itu. Nah, kemudian kita jumlahkan ini ya. Penjumlahannya adalah sum ya. Mudah-mudahan nanti Anda sudah belajar Excel-nya ya. Ini jumlahkan ya. Nah, angkanya itu berarti ini adalah sigma YX ya, sigma X ya. Jadi sigma X-nya ini kemudian nanti tinggal kalikan copy ke bawah. Nah, ini sigma Y, ini sigma X pangkat ya. Ini sigma Y pangkat. Kalau ini sigma X kali Y. Nah, berarti yang diperlukan di dalam tabel ini sudah ada ya, semuanya sudah ada ya, ada pangkatnya, ada ininya ya, jadi angka-angkanya tinggal kalikan saja ya. Jadi nah, ini hanya untuk menginikan saja ya, memudahkan apa namanya itu menghitungannya saja ya, mudahkan menghitung. Jadi di sini kan ada sigma ya.
Nah, itu ya. Jadi yang untuk memudahkan mengingat ya. Nah, sekarang kita coba menghitung A-nya. A-nya kan ini ya. A-nya adalah rumusnya ini ya. Ya. Kita hitung A-nya ini ya. A-nya itu kan pertama adalah sigma Y ya. Sigma Y ini ya. Oke. Ya. Sebelumnya pakai kurung dulu ya supaya lebih. Sigma Y ini ya. Sigma Y kali ya sigma X pangkat ya. Ini ya, tutup kurung dikurangi ya sigma Y kali ya dikalikan ini sigma X kali Y ya. Ini tutup kurung ya. Nah, itu baru hasil yang atas ya. Jadi hasil yang atas ini hasilnya ya. Nah, sekarang coba kita tutup kurung lagi satu. Karena ini mau dibagi ya. Tutup kurung ya. Dibagi ya. Nah, itu dibuka kurung 15 kali ini ya 15 kali ya kali sigma Y kuadrat. Ini kuadrat ya ini. Kurung dikurangi sigma X pangkat ya. Ini dipangkatkan ya. Oke, tutup kurung. Nah, hasilnya seperti itu ya. Oke. Paham ya, bisa ya? Ikutinnya ya. Nah, jadi ingat dalam perkalian-perkalian ini tutup kurung-kurungnya itu harus pas ya, jangan sampai apa namanya itu tidak dipakai kurungnya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang ya, ini nanti hasilnya lain loh. Misalnya Anda tidak menggunakan kurung sini ya, nah ini nanti hasilnya lain ya. Nah itu hasilnya lain ya. Nah, itu. Jadi mesti pas ya. Jadi oh ini di atas ini penambahan ini jangan sampai salah. Karena mana yang duluan ya kan ya. Nah itu yang A-nya. Yang B-nya sama ya. B-nya adalah atas yang ini ya. 15. Nah ini ya. Nah, kita buka kurung dulu ya. Dua aja ya, kurung 2. 15 kali 12 ini kali XY ya. Nah, dikurang nah, sorry. Kurang nah itu X sigma Y ya kan dikali sigma Y ya kan ditutup kurung ya. Baru kita tutup kurung tutup kurung lagi ya. Nah, oke. Nah. Ini 15 buka kurung dulu. 15 kali ya sigma X kuadrat ini dikurangi X kuadrat ini pangkatkan ya. Ini pangkatkan tutup kurung sekali lagi. Oke. Nah, itu hasilnya itu ya. Benar hasilnya itu ya. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan ininya, persamaan garisnya ya. Jadi min 0, ya kita bulatkan saja ya 0,670 misalnya 70 ya ditambah 0,36667 ya. Nah, kita bulatkan jadi. Nah, jadi persamaannya adalah ini. Persamaan X-nya itu adalah ini ya. Nah, kalau kita gunakan formula, ya formulanya sini atau rumus, ya. Kalau kita gunakan formula ini ini ya
kita tidak perlu menghitung kayak tadi ribet ya. Kalau kita gunakan formula, ini namanya di dalam statistik itu di dalam ini sudah ada ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam ininya statistik, kalau kita tekan di sini ya, ada banyak rumus-rumus statistik di sini ya. Jadi ada banyak rumus-rumus tentang statistik. Ya. Nah ini ya. Nah ini statistikal ya. Kita lihat statistikal. Ini rumus apa? Formula-formula untuk statistik banyak. Ya. Di dalam apa namanya itu di dalam Excel ya. Nah, itu. Nah contohnya di sini untuk yang apa namanya itu A. Ini sini disebut dengan intercept ya. Interceptnya ya. Disebut dengan intercept ya. Nah, interceptnya ingat tuh, perhatikan simbol yang mana duluan di sini ya. Di sini pernyataannya Y-nya dulu ya. Baru X-nya ya. Ingat itu, Y-nya dulu baru X-nya. Jadi kan ini Y-nya dulu ya. Baru X-nya. Ya. Ya, baru X-nya di sini. Sorry. Ini tutup kurung. Ya. Enter. Nah, itu. Berarti sama itu ya. Sama ya, tuh. Ya. Ya. Jadi kita kalau nggak usah ini untuk mengetahui, untuk kita ketahui saja ya bahwa ini dapatnya dari mana ini. Nah, kalau misalnya menggunakan formula ini tidak perlu lagi, Anda tidak perlu menghitung, nggak perlu tabel ini ya. Cukup ini saja ya. Nah, itu. Ini hanya untuk alat bantu kita menghitung menggunakan rumus ini ya. Ya. Nah, kalau untuk yang B-nya disebut dengan slope ya. Slope ini ada ya, slope ini. Nah, sama, slope itu mulai dari ambil Y-nya ya. Kita ambil Y-nya duluan. Baru X-nya ya. Nah, itu. Pasti sama hasilnya ya. Nah, itu. Nah, ini hanya untuk apa? Untuk mengetahui ini saja ya. Menghitung, jangan sampai Anda tidak tahu menghitung secara manual ya. Ini harus paham secara manual menghitungnya, secara manual. Soalnya nanti kalau di apa namanya itu, kalau di dalam apa namanya, kalau misalnya regresi sederhana ya mesti apa bisa menghitungnya seperti ini ya. Kalau Anda mau apa namanya, diminta coba bagaimana menghitungnya ya. Kalau misalnya Anda bimbingan, kalau sudah bikin tugas cair, coba hitungannya gimana gitu ya. Nah, itu cara menghitungnya seperti ini. Ya. Jadi kalau pembimbingan minta, coba tampilkan cara menghitungnya gitu, cara perhitungannya. Itu mesti kita pahami seperti itu cara menghitung. Oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya lagi ini berarti sudah dapat persamaan Y-nya ini ya. A plus BX-nya sudah dapat ya. Nah, kalau min-nya tadi ya, ini ada min, maksudnya itu min itu saya gambarkan ininya. Ini kan Y-nya seperti itu, kira-kira seperti ini. Kalau kita gambarkan ininya, ya. Nah, ini kira-kira dia akan memotong, ya. Min berapa tuh? Min 0, ya. Kira-kira kalau ini 1 di sini, jadi kalau di sini min 1, katakanlah
Nah, ini min 1 di sini ya kira-kira 0,6 itu di sini ya. Nah, itu min. Nah, ini kira-kira min ya. Dia akan memotong ya artinya dia akan memotong di sumbu Y ini sumbu Y ya. Ini sumbu X ya. Dia akan memotong di sumbu X pada min 0,6 ya, min 0,6 itu maksudnya 0,6 seperti itu, minnya di bawah ini ya. Jadi jangan kok ada min Pak itu kalau yang minnya di sini ya, kalau di sini minnya ya, kalau di sini yang min ya, katakanlah di sini tadi ini kalau di sini min ya, kalau di sini min itu artinya arahnya ke sini ke bawah ya, arahnya ke bawah begini ya. Nah itu ya, arahnya begitu ya. Kalau min di sini minnya ya, arahnya begitu ya. Nah, kalau dia plus gitu. Oke. Nah, sekarang berikutnya R-nya. Nah, itu R-nya kita lihat. Menghitung R-nya, nah sama itunya R-nya juga begitu ya. Kita hitung satu-satu sama dengan kurung 15 ya kan? 15 kali 12 ya. Kali ya. Kali ini nah itu dikurangi hasil perkalian XY ya. XY ini dikali ini tutup kurung lagi dibagi ya akar di dalam SPSS itu square ya, dalam kurung. Nah ini dalam kurung, sorry saya kurung lagi sekali supaya nggak salah ini nanti. Tutup kurung lagi dulu ya. 15 ini. Sigma X-nya ini dikurangi sigma X kuadrat X ini pangkat 2 tutup kurung dikali ya, tutup kurung lagi kali 15 kali Y pangkat Y yang pangkatnya ini ya, itu dikurangi ya, sorry saya oke benar, Y-nya dipangkatkan ya. Ini dipangkatkan tutup kurung lagi sekali. Oke, kita enter. Berarti ada yang kurang, ininya akarnya. Ini banyak banget. Ya. Saya telusuri salahnya di mana. Ini F7 ya 15 kali dikurangi B17 kali ya XG, kemudian kurung lagi ke akar mungkin akar ini kalau beda kebanyakan dari sini.
kali ini kali. Oke. Nah, ya. Tapi salah. Maksudnya enggak, angkanya terlalu kecil. Ada yang salah ini apa namanya itu, kurung kali yang salah. Ini kurungnya ini kan ya, ini kurungnya ini ya. Kemudian kebanyakan kurungnya nih ini ya. Oke. Sama. Ya. Ini kurungnya ini. Oke. Coba saya ya tadi pangkatnya. Ya, udah. Nih. Nah, ini ya hasilnya itu benar. Ya. Jadi ulangi ya, ini 15 ya kan, kali itu kemudian akar kali 15, ini kurungnya ini ya, kali kurungnya ini ya kan, diakarkan ya, hasilnya ini diakarkan ya kan, dibagi. Oke, udah benar. Nah, sekarang kita cek cara formulanya ya, benar nggak? Jadi formula itu menggunakan korel ya, korel. Nah, korel. Nah, kalau korelnya bebas ya, kita menghitungnya mana saja ya, tidak ditentukan Y-nya mana nanti. Jadi kita gunakan ini kurung ya, sama ya hasilnya, cuma ini kena 12. Nah, itu ya. Jadi kita gunakan korel. Formulanya sama ya. Jadi rumusnya ini kalau kita menggunakan cara manual, rumusnya ini. Nah, ini adalah kalau kita gunakan rumus seperti ini. Jadi ini kalau kita gunakan formula lebih mudah sebetulnya ya. Ini hanya untuk supaya kita ketahui menghitungnya dari mana ya. Nih. Kemudian berikutnya ada R kuadratnya ya. R kuadrat. Cari sigma Y2. Nah, okay. R kuadratnya ya. R kuadratnya ya. Untuk R kuadratnya kita tinggal mengkalikan saja, mempangkatkan R-nya ya. Jadi R-nya ini kita pangkatkan ya. Ketemulah R. Nah, ya. R-nya ini ya. Jadi kalau mau dijadikan persen, tinggal kalikan saja ini 100. Ya. Nah, itu berarti ini 38% ya.
38,52 ya persen ya. Artinya kontribusi variabel X terhadap Y itu 38% ya. Sisanya berapa? Sisanya 65. Ya. Jadi kalau kita ini kan 100 dikurangi ini ya 61,4 sekian ya. Nah, kalau ini dibulatkan 1. Nah, ya. Berarti ini kontribusinya 38,5%, 61% sisanya. Artinya dipengaruhi oleh variabel lain ya. Variabel lain 61% ya. Jadi kalau dipersenkan ya seperti itu. Kalau mau dipersenkan langsung begini aja ya, persen. Ya, ini persen langsung dia persen ya. Gitu. Nah, itu ya. Sama 6%. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Maaf, Ustaz. Ya. Berarti kalau nanti ketika UAS kita pengerjaannya lewat formula aja nggak apa-apa kan ya? Kan iya maksudnya terbatas dengan waktu. Iya. Ya kalau udah tahu teorinya, kalau di Excel kecuali disuruh ngitung cara manual ya itu tergantung dosennya. Jangan. Tahapannya lumayan panjang ya. Berarti nilai X pasti lebih tinggi dari nilai Y itu kan, Pak? Kenapa? Untuk ini nih data yang kita ambil, berarti nilai X itu pasti lebih besar kan daripada nilai Y? Oh, belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya kalau saya analisa dari data yang ini, itu rata-rata kan nilai Y itu di bawah nilai X. Oh, contoh. Tidak menunjukkan itu. Ya, contoh saja. Nah, tidak ada ini kaitannya begitu, ya. Jadi contoh. Bisa saja X-nya Y-nya X-nya lebih besar daripada Y, boleh bisa saja di sini. Ya kan? Ya, jadi ini hanya untuk contoh saja. Contoh. Jadi kalau misalnya Anda ganti ini salah satunya ya, ini kita ganti salah satunya ya. Nah, misalnya jadi ini 10. Ya, apa yang terjadi? Dia akan berubah ya. Secara ini akan berubah. Secara total dia akan berubah angka-angka tersebut. Ya. Angkanya jadi Y-nya jadi berubah dia. Nah, tapi ini tidak terlalu besar pengaruhnya. Ya. Dari 31. Nah. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau maaf Pak, ya. Maaf Ustaz. Ini tadi untuk data yang jenisnya bervariasi gitu. Tadi kan yang saya pahami berarti kita ambil data sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Kalau yang bervariatif itu yang bervariasi dari sebuah wilayah. Nah itu ada standar minimalnya nggak? Katanya kan dikatakan sebanyaknya. Itu ada minimal standarnya atau enggak? Nah ada, nanti ada rumusnya. Ya. Ada rumus untuk menentukan ininya ya, menentukan apa istilahnya, menentukan jumlah sampel, ada formulanya nanti ada. Ya. Namanya sudah ada beberapa rumus, ada teori-teorinya nanti saya ada cara menghitungnya itu ada. Ya. Jadi kalau homogen dan heterogen ya. Jadi kalau relatif homogen ya kita ngambil datanya kecil saja ya. Nggak usah banyak misalnya. Tapi ada sampel biasanya sih ada sampel minimal ya. Sampel minimal biasanya disebutkan 30 atau 50. Kadang-kadang disebutkan begitu. Jadi kenapa harus minimal? Karena akan melihat apa grafiknya itu ya. Kalau misalnya katakanlah misalnya 2 ya kan. Kalau angkanya 2 ya kan grafiknya belum terbentuk ya kan.
Ini kalau 3 kan belum terbentuk, ya kan? Jadi kalau 2, 3 kan ini ya grafiknya itu belum kelihatan ini kemana bentuknya gimana. Nah kalau banyak kan sudah kelihatan grafiknya itu aninya gimana. Nah itu maksudnya ya. Jadi secara kasat mata bisa kita lihat kalau kita menggunakan grafik ya tadi. Berarti ya. Nanya Ustaz lagi. Sama sambil bicara Ustaz. Berarti sampel minimum ya Ustaz, minimum 50. Kalau di bawah 50 boleh nggak Ustaz? Kayak 20, 30? Boleh saja ya, tapi kalau misalnya ini, kalau misalnya ininya ya, populasinya ya, datanya cuma ada segitu ya, ini nggak bisa kita ngambil. Sampel itu kan nanti sampel itu diambil dari populasi gitu ya, diambil dari populasi. Misalnya populasinya cuma ada 30 orang, 20 orang, ya udah kita ngambil semuanya gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi kita nggak bisa maksain harus 50 tergantung jumlah populasinya, ya kan? Ya, gitu kira-kira ya. Jadi pengambilan sampel ini boleh-boleh saja dibawa ini, tapi tergantung populasinya gitu. Jadi kalau populasinya banyak, sedikit, ya mau tidak mau kita ngambil semuanya populasinya. Ini misalnya ada populasinya dalam kelas itu hanya 20 orang, ya nggak bisa kita ngambil sampel. Kita ambil semuanya populasi siswa itu. Jadi kita ambil 20 saja, ya. Itu maksudnya. Jadi tapi kalau misalnya siswanya banyak, ya kita harus, misalnya ada siswanya banyak, ada 100 misalnya, ya udah kita ngambil sampel yang 50 aja atau 30 boleh, ya. Asal Anda bisa pengambilan sampel itu Anda asal bisa menjelaskannya, ada argumennya ya. Kita bisa menjelaskan argumen atau ada alasannya yang kuat secara ilmiah ya. Ada alasan secara ilmiah bahwa ini begini. Bukan alasannya saya maunya gini aja Pak, terserah saya, nggak bisa begitu ya. Bukan alasan ilmiah. Jadi ada alasan yang kira-kira menurut kita masuk akal gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan alasannya itu. Gitu. Jadi pengambil sampel seperti itu. Lagi Ustaz, ya. Ini kan kita udah ngitung nih Ustaz ya. Udah ngitung, udah dapat data. Nah, yang saya belum paham gitu Ustaz. Cara menerjemahkan data tersebut Ustaz. Oh ya, nanti kita nanti kalau kita pelajaran selanjutnya itu menerjemahkan angka-angka itu nanti ya. Kita jelaskan nanti angka-angka itu nanti ya. Nanti pelajaran berikutnya nanti kita coba mengartikan secara angka-angka yang muncul tadi ya. Nah, itu nanti misalnya seperti tadi ini ya. Ada muncul 0,6 ya. 0, segala macam ya. Nah, ini nanti kita jelaskan lagi ini angka-angka, maksudnya angka-angka itu. Nah, nanti pelajaran-pelajaran berikutnya mudah-mudahan nanti Anda bisa memahaminya. Ya. Dan sekarang kita jelaskan dulu bagaimana konsep dari korelasi regresi itu mesti paham dulu ya. Bahwa yang akan kita lihat adalah ada hubungan ya variabel tadi. Nanti kita lihat angka-angka yang muncul ya. Mengartikannya bagaimana nanti itu kita jelaskan. Ya. Maaf Ustaz, berarti ya. R yang sedang kita bahas ini, korelasi ini berarti dia masuk tingkat yang sedang secara positif ya? Maksudnya gimana? Ya itu kan tadi kita udah mencari baik secara manual maupun formula. Itu di situ kan nilai korelasinya 0,62. Ya. Berarti itu masuk ke sedang secara positif ya? Kategori sedang ya, positif. Ya, sedang positif. Sedang, ya. Jadi berpengaruh. Jadi penjelasannya nanti berpengaruh secara sedang dan positif atau nanti istilahnya signifikan ya. Berpengaruh secara signifikan dan positif. Ya, itu bisa diartikan seperti itu. Ya. Atau berpengaruh relatif sedang gitu ya.
Ada lagi? Sudah 5:30. Kalau tidak ada, bisa kita ininya tampilkan, mau di Screenshot. foto, Teman-teman boleh diaktifkan tampilkan videonya. Aktifkan kameranya. Oke, makasih. Yang lain boleh. Boleh. Ya, satu. Saudara Adi, Salsabila, maaf, Agung. Silakan, yang lainnya belum ya. Adi, Rahayu, Agung. Sofian. Wah, ini kelihatan ininya doang nih. Ya. Oke. Apa lagi, Agung? Siska Susanti Putri. Sofian hadir bekerja. Oke. Oke, ya. Oke, 1, 2, senyum. 3. Oke, ya. Oke ya, sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, lupa absen lagi.